Jadi sebenarnya konsumsi gula pada anak sebaiknya dibatasi ya. Jadi semakin sedikit semakin baik, Semakin gitu sedikit, ya. semakin Semakin baik, tidak ya. kenal semakin baik. Seringkali saya memesankan pada orang tua, kalau dia sudah bisa jalan jangan digendong. Kalau dia sudah bisa jalan jangan di stroller. Kalau dia sudah harus makan sendiri jangan disuapin. Karena kita kalau lihat di kamar praktek itu banyak anak-anak yang udah umur 3-4 tahun masih belum bisa makan sendiri. Dr. Tiwi adalah salah satu dokter spesialis anak paling berpengaruh di Indonesia. Dikenal karena pendekatan holistik dan menenangkan, beliau juga seorang edukator laktasi dan pakar MPASI yang telah ngedampingin ribuan orang tua dan anak di negeri ini. Anak-anak seringnya diberi teh pada saat mereka makan atau setelah makan. Ini benar atau enggak sebenarnya? Sebetulnya teh itu tidak direkomendasi untuk anak ya. Gadget sebelum usia 2 tahun mutlak dilarang atau masih ada toleransi? Mutlak dilarang. Sebelum 2 tahun nggak boleh gadget? Mutlak dilarang. Tapi kalau anaknya rewel dan nggak mau makan maunya pakai iPad gimana dong? Mendingan dia nggak makan daripada kasih iPad. Serius? Bener. Benerinnya lebih sulit. Saya sering kali berdiskusi sama orang tua. Kalau vegan untuk anak biasanya tidak begitu cocok. Podcast ini penting banget nggak cuma buat lo yang punya anak, tapi juga buat kalian yang berencana untuk punya anak atau dalam waktu dekat memutuskan untuk nikah. Dikarenakan kita akan ngebahas soal nutrisi, gizi, dan makanan anak yang banyak banget mitos-mitos di luar sana kita pengen debunk. Kita pengen membuat itu jadi benar atau enggak di mata kita semua. Untuk itu ini episode spesial banget. Gue mengundang Dr. Ayu Partiwi, dokter spesialis anak di Rumah Sakit Bunda. Beliau udah didengkot di Rumah Sakit Bunda, udah 25 tahun. Dengkot. Dokter Tiwi apa kabar dok? Baik. Didengkot, tapi gue ketika ketemu pertama Dokter Tiwi gue melihat, wow ini mbak-mbak usianya seperti awal 30-an ya. Luar biasa awet muda. Langsung berkurang umur saya. Oke, Dokter Tiwi apa kabar? Baik, sehat. Oke, ini aku pengen ngebahas mitos versus fakta. Jadi akan banyak banget mitos-mitos yang beredar di luar sana. Tolong dijawab. Yang pertama adalah soal minum teh, dok. Minum teh. Oke. Anak-anak seringnya diberi teh pada saat mereka makan atau setelah makan. Ini benar atau enggak sebenarnya? Sebetulnya teh itu tidak direkomendasi untuk anak ya, terutama anak itu kan punya ciri khas dia bertumbuh dan berkembang. Jadi segala makanan yang masuk ke anak, karena apalagi kalau kita ngadepin anak-anak batita di mana lambung mereka kecil kan. Jadi semua makanan yang masuk kita berharap semuanya diolah dengan bagus, dimanfaatkan oleh tubuh. Ya. Nah, teh itu kan ada kandungan tertentu yang membuat penyerapan zat besi jadi kurang, dan zat besi itu sangat penting untuk pertumbuhan dan perkembangan anak ya. Justru malah zat besi itu penting dan bisa diblok oleh teh ketika Jadi justru kita masukin teh. penyerapannya mana zat besi itu kan juga macam-macam ya. Jadi ada zat besi yang golongannya non-heme, itu yang ada di sayur atau kacang-kacangan. Ada zat besi yang ada di daging atau protein hewani, itu relatif zat besi yang mudah diserap oleh tubuh. Nah, susahnya kalau ada teh, zat besi yang udah susah diolah oleh tubuh seperti yang ada di kacang-kacangan atau di sayur-sayuran, kalau ada teh setelah makan, tentu saja akan lebih sulit dimanfaatkan oleh tubuh anak. Gitu. Jadi itu yang membuat memang tidak dianjurkan untuk minum teh pada anak. Di bawah 5 tahun khususnya ya. Dan memang kalau kita lihat anak-anak itu selalu belajar dari orang tua sebenarnya. Gitu ya. Jadi sebenarnya sih kalau kita kan sering juga lihat orang dewasa yang makan terus minumnya teh manis atau es teh atau apa ya. Mungkin di orang dewasa nggak begitu berpengaruh dan mereka tidak bertumbuh berkembang gitu ya. Jadi artinya tidak ada hal-hal yang memang harus diperhatikan di orang dewasa sehingga itu tidak menjadi concern kalau di orang dewasa. Tapi kalau anak itu akan menjadi masalah. Oke, artinya anak di bawah 5 tahun seharusnya menghindari teh saja dok? Sebaiknya tidak, karena kalau teh itu kan memang ada yang suka. Nah kalau suka itu jadi sulit. Kalaupun dia senang mungkin harus
harus dijeda waktunya. Mungkin jangan waktu makan, misalnya antara makan pagi atau makan siang, mungkin kalau memang udah terbiasa minum teh. Karena Tapi kalau anak-anak bisa ya udah ya, nggak usah ya. kalau bisa sih sebenarnya segala sesuatu yang tidak baik itu jangan dikenalkan pada anak, karena begitu dia kenal, nyetopnya tuh sulit I see. gitu. Aku pengen tanya dulu, artinya kalau misalnya mereka yang sudah terlanjur memberikan anak teh di bawah Ya. 5 tahun dok, bolehnya di waktu-waktu, Jangan waktu makan. jangan waktu makan, Ya. dijedain berapa lama? Jedain biasanya 1-2 jam. Ya, jadi artinya saya pernah berkunjung ke negara Jepang di mana teh itu menjadi tradisi mereka. Mereka itu memproduksi teh yang memang untuk anak gitu. Serius? Dan saya rasa itu bukan teh yang seperti di sini gitu Ya, ya. ya. Karena mereka itu punya teh yang untuk anak-anak gitu ya. Jadi kalau kita pergi ke supermarketnya itu ada gitu. Jadi artinya karena negara-negara yang memang peminum teh gitu, mungkin mereka punya produk-produk yang memang ditujukan untuk anak. Oke. Sedangkan di sini kita belum punya seperti itu. Tapi menarik banget tadi Dokter Tiwi mengatakan anak-anak butuh zat besi. Ya, Dan tadi ada 2 sumber, satu hewani, satu nabati. Iya. Buat mereka yang di bawah 3 tahun, artinya ini 1000 pertama ya 1000 hari. hidup Ya. anak-anak, fungsinya zat besi untuk apa dok? Zat besi itu fungsinya banyak ya. Jadi kalau 1000 hari itu ngitungnya itu dari hamil ya itu 9 bulan plus 2 tahun gitu ya. Jadi 1000 hari itu hamil di 9 bulan plus 2 tahun ke depan. Nah, zat besi itu fungsinya banyak sekali ya. Fungsinya yang jelas dia kan diperlukan dalam sel darah merah. Dan sel darah merah itu kan fungsinya banyak ya. Yang memberikan nutrisi, mengangkut oksigen itu semua kan sel darah merah. Kemudian juga dia akan membentuk komponen yang diperlukan untuk perkembangan otak ya. Kemudian juga dia berguna dalam sistem kekebalan gitu ya. Jadi artinya karena fungsinya banyak maka harus dipastikan zat besi yang masuk ke bayi atau anak itu memang betul-betul bisa dimanfaatkan oleh tubuh. Tadi dokter juga mengatakan untuk nutrisi otak, artinya ketika kita kekurangan zat besi di masa kecil atau anak-anak kita kekurangan zat besi di masa kecil, itu mempengaruhi kecerdasan mereka. Jadi kecerdasan itu kan faktornya banyak. Salah satunya nutrisi. Nutrisi itu di awal. Nutrisi itu di waktu hamil udah pasti otak itu berkembang murni karena nutrisi. Oke. Tetapi setelah dia lahir, otak itu di samping nutrisi dia perlu stimulasi. Ya. Jadi kalau kenapa saya tetap melihat bahwa nutrisi itu bukan satu-satunya kalau untuk anak. Karena kalau kita lihat banyak anak-anak yang mungkin kurang mampu gitu ya. Tapi banyak juga anak-anak kita lihat yang berprestasi gitu ya. Kalau anak-anak yang kita sering mendengar cerita yang mungkin ibunya pemulung seperti Iya, itu ya. iya. Jadi artinya kan kalau kita bayangkan pasti nutrisinya pasti tidak cukup. Atau sebaliknya, banyak anak-anak yang berkelebihan yang di orang tua yang cukup semuanya ada, tapi kok nggak juga Nggak cerdas. nggak cerdas. Artinya nutrisi itu bukan satu-satunya. Ya, see. nutrisi itu harus ditunjang dengan yang namanya stimulasi. Nah, stimulasi itu seringkali di anak yang sudah lahir atau sudah besar itu perannya cukup tinggi dibandingkan hanya nutrisi gitu ya. Bahwa zat besi itu betul dia penting dalam otak, tapi nggak sekedar hanya nutrisi. Ya. Misalnya kalau saya karena saya melayani orang tua dari anak-anak usia dini, seringkali saya memesankan pada orang tua kalau dia sudah bisa jalan jangan digendong. Kalau dia sudah bisa jalan jangan di stroller. Kalau dia sudah harus makan sendiri jangan disuapin. Karena kita kalau lihat di kamar praktek itu banyak anak-anak yang udah umur 3-4 tahun masih belum bisa makan sendiri. Padahal makan yang sesuatu yang sangat sederhana tapi itu sangat banyak atau besar perannya untuk perkembangan. Oke. Jadi makan itu tidak sekedar menghabiskan makanan di piring, tapi makan adalah sesuatu yang dimana anak betul-betul bisa dia kalau nyendok nasi itu seperti apa, kalau dia harus potong telur itu seperti apa. Jadi itu adalah satu keterampilan yang akan mempengaruhi si anak dan otak itu sendiri. Gitu. Jadi kalau dibilang kalau anak kurang nutrisi pasti nggak pinter. Belum tentu juga gitu ya, karena pinter itu faktornya banyak. Oke. Gitu. Kalau zaman sekarang di usia sekarang mungkin mindful eating kali ya. Iya, betul ya. Oke, bahkan anak pun juga harus diajarin mindful eating itu. betul, Tapi betul. banyak yang usia 3-4 tahun belum bisa makan sendiri. Banyak
banyak sekali. Wow. Mungkin nanti kapan-kapan kita melakukan survei, itu pasti banyak sekali. Justru anak-anak yang punya semua, ya, seperti tidak punya tangan dan tidak punya kaki. Oh my Ya, God. kalau dia sudah tidak punya tangan, maksudnya tangannya tidak pernah dipakai, kakinya tidak pernah dipakai, lama-lama otaknya pun tidak pernah dipakai. Oh, efeknya Jadi seperti sebetulnya itu. perkembangan itu mudah pada anak asal dimanfaatkan sedini mungkin. Oke. Karena semua kalau dia tidak lakukan sedini mungkin, ada namanya fase kritis belajar anak. Kalau dia tidak memanfaatkan belajar makan di bawah setahun atau paling enggak 2-3 tahun ke depan, dia itu 3-4 tahun bisa enggak suka makan. Nanti kelihatan waktu dia sekolah. Nah, waktu dia sekolah, karena kan biasanya mereka mungkin snacknya di sekolah atau sekarang malah anak-anak yang udah kelas 2, kelas 3 itu pulangnya bisa jam 2. Artinya makan siangnya di sekolah. Nah, itu terlihat anak-anak Oke. yang tidak terampil itu. Balik lagi ke zat besi, Dok. Ya. Artinya anak-anak itu harus diberi makan apa aja nih Ya. idealnya Ya. ketika mereka ada di 1000 hari pertama. Ya. Dokter tadi mengatakan berarti 2 tahun 2 tahun. semenjak Ya. dia lahir Iya, ya. iya. Makanan seperti apa yang harus dikonsumsi oleh mereka? Jadi kan kita berharap ya, begitu lahir bayi itu mendapat ASI eksklusif. Ya. Kita berharap begitu ya, kita bicara yang ideal dulu. Kalau kita bisa melakukan pemberian ASI eksklusif dengan baik, maka 6 bulan ke atas itu kita mulai ASI itu tetap didampingin dengan MPASI. Nah, makanan pendamping ASI ya sebetulnya komposisinya itu meniru ASI sebetulnya ya. Kalau ASI itu kan sebenarnya 50% itu adalah karbo, 15% itu adalah protein, 30% itu adalah lemak. Nah, kenapa begitu? Karena lambung bayi itu kecil. Nah, kenapa lemaknya kok 30%? Itu kan cukup tinggi gitu ya. Nah, 30% itu adalah untuk menutupi kebutuhan nutrisi pada lambung yang kecil. Gitu kan, lambung bayi itu kan 6 bulan itu mungkin kapasitasnya 120-150 Ya. ya. Jadi artinya dan kebutuhan nutrisi di 6 bulan itu 80%-nya itu masih di ASI gitu ya. 20% hanya di makanan padat. Nah, dengan bertambahnya usia maka komposisi itu akan berubah. Di mana 1 tahun ASI itu hanya 20%, bahkan kurang. Oke. Makanan memegang peranan utama. Tapi 6 bulan pertama harus eksklusif ASI Ya, doang. kalau bisa 6 bulan itu eksklusif ASI. Ya. Harus itu juga bergantung pada kondisi ibu. Ya, jadi kalau kita bilang harus ya kita lihat ibunya. Kalau seorang ibu yang misalnya dia obesitas, diabetes saat hamil, biasanya dia nggak bisa menyelesaikan 6 bulan ASI eksklusif. Jadi artinya program ASI eksklusif itu tetap harus ada pemantauan di pertumbuhan bayi. Oke. Karena kita bicara lagi 1000 hari itu ya. Ya, 1000 hari itu sebenarnya yang buat saya untuk pertumbuhan yang paling penting justru di 1 tahun itu. Oke. Ya, karena 1 tahun itu kenaikan berat badan itu paling cepat. Kenaikan tinggi badan itu juga tercepat. Ya, memang yang tercepat kedua adalah 2 tahun. Tapi kalau 1 tahun pertama itu kita tidak dapat, artinya tahun kedua udah pasti sulit. Ini guidance untuk semua yang nonton sebenarnya Dr. Tiwi. 6 bulan pertama oke, ASI eksklusif. Setelah 6 bulan pertama, makanannya apa? Sampai 1 tahun dulu deh. Ya, jadi biasa 6 bulan itu 20% tadi dia makanan solid ya, makanan pendamping ASI. Tadi biasanya komposisi yang ditekankan karena tadi perutnya kecil bayinya dan dia cuma perlu 20%. Biasanya itu ada komposisi karbohidrat, kemudian ada protein, ada lemak. Nah, protein ini dalam kesempatan ini saya juga mau menyampaikan bahwa seringkali karena isu stunting itu sangat populer di masyarakat dan protein hewani itu sebaiknya ada karena di dalam ASI itu salah satunya yang dicari di MPASI itu adalah protein hewani. Ya. Setelah 6 bulan hampir semua komponen tadi zat besi itu dicari di MPASI. Jadi di dalam ASI itu dia udah tidak mencukupi kebutuhan anak yang di atas 6 bulan, dia langsung naik tinggi gitu ya karena kecepatan pertumbuhan. Jadi butuh Tumbuh. MPASI nih. Ya, gitu. MPASI-nya itu dicari justru zat besi atau mikronutrien tadi. Nah, makanya zat besi itu
atau mikronutrien lain itu kebetulan dia ada di protein hewani. Artinya protein hewani itu adalah komponen yang diharapkan dapat dimanfaatkan, diserap baik oleh tubuh bayi yang masih belajar. Tunggu, kalau aku ngebayangin berarti apakah boleh misalnya bubur Ya. terus dicampur dengan ayam, mungkin ayamnya ayam suwir, ayam Ya, rebus, oke. kemudian sayurnya mungkin kita cacah kecil-kecil capcay misalnya Ya. dokter, kemudian ada telur dadar dikit Ya, gitu, ya. itu bisa seperti Bisa. itu? Cuman tadi ya bicara tentang sayur, sayur itu seratnya cukup tinggi. Pada bayi ASI khas banget sayur itu begitu masuk, biasanya mereka agak sulit mencerna. Jadi artinya kita harus lihat juga kemampuan si pencernaan bayi, karena itu individual banget. I see. Tapi saya lihat biasanya pada bayi-bayi ASI, terutama bayi-bayi ASI ya, karena ASI itu kan dia ada enzimnya ya. Enzim itu kayak memanjakan nutrisi semua di dalam ASI sehingga dia kayak menyerapkan dirinya ke dalam pencernaan bayi yang memang belum matang gitu. Nah, setelah kita mencoba MPASI di bayi tadi yang ASI eksklusif 6 bulan, seringkali kita lihat makanan-makanan itu kan dia harus dicerna oleh si enzim yang ada di pencernaan bayi. Seringkali bayi kalau kan aturannya dikasih makanan lengkap semua di mana sayur dan buah itu ada. Tapi seringkali saya lihat dalam pemeriksaan sehari-hari ini tidak semua berlaku pada bayi, tapi saya sering melihat, sehingga saya pribadi di kamar praktek seringkali memesankan pada orang tua kasih yang perlu dulu, yaitu karbohidrat, protein hewani, lemak. Oke. Sayurnya boleh belakangan. Oh, oke, Ya, oke. sayurnya boleh belakangan setelah kita melihat, karena ini semua komponen juga serat sebenarnya ya. Jadi setelah kita melihat bahwa bayi itu setelah dikasih yang tadi cuma 20% kebutuhannya, dia pupnya gampang, tidak ngeden, tidak keras, tidak mencret misalnya ya. Barulah ditambahkan sayur sedikit saja supaya bayi kenal aja. Tapi yang jelas yang penting adalah yaitu karbo, Karbo, protein, dan protein, lemak ya. lemak, gitu. Oke, itu tadi sampai dengan usia 1 tahun, Satu Dok. tahun nanti dia meningkat Rory ya. Jadi misalnya dia tadi kan 20%, nanti 7 bulan dia naik 30%. Solid foodnya itu. Solid Jadi foodnya. dia harus naik. Mungkin gramnya itu harus naik. Misalnya berasnya harus naik, protein hewani harus naik. Nanti 8 bulan dia naik lagi. Di samping porsinya naik, teksturnya juga naik. Oke, Jadi nggak oke. bisa tuh Bubur terus. nggak bisa, karena dia ada fase belajar makan yang paling kritis. Jadi khasnya pada bayi anak itu mereka punya fase belajar kritis. Kalau kita tidak memanfaatkan fase belajar kritis itu, biasanya dia lebih sulit. Fase Ya. belajar kritis itu berapa hari pertama? Biasanya si makan itu dia 6-9 bulan. Artinya di situ misalnya dia tadinya disaring di 6 bulan. 7 bulan itu kalau bisa bubur yang tadi disaring, dia beras, bubur. Bubur, nggak usah disaring lagi. Nggak usah disaring kalau bisa. Nah biasanya kesulitannya di daging-dagingan itu. Kalau dia tidak dibantu, bayi itu tidak bisa. Jadi kadang-kadang jadi muntah. Jadi seringkali saya memesankan kalau dia udah masuk ke 7-8 bulan, jangan dicampur semua. Jadi misalnya si bubur atau nasi tim sendiri, karena kalau kita bisa plenyet begini, biasanya mulut juga bisa. Tapi itu semua kemampuan itu harus belajar. Tidak bisa sendiri gitu. Misalnya dari tadi saya terima bayi 8 bulan umurnya, harusnya dia sudah nasi tim tapi masih disaring. Nah itu kalau kita naikin langsung semuanya dalam bentuk nasi tim terus dagingnya tidak disaring, pasti bayinya nggak bisa. Jadi biasanya kita pisahkan saja. Si karbonya itu kan lebih mudah ya. Dagingnya mungkin boleh kita bantu. Tapi kalau ikan mungkin kalau dipepes bisa kita plenyet begini, mestinya di mulut bisa. Oke, Gitu. kalau setelah 1 tahun, Dok, 1 berarti tahun kayak makanannya kita. apa? Kayak kita. kita. 1 tahun udah kayak kita. Kayak kita, Nasi makanan biasa. keluarga, iya. Oh gitu. Targetnya itu, ya targetnya 1 tahun dia bisa makanan biasa. Oh, Jadi oke. nggak usah pusing seperti bikin makanan anak, sesuaikan aja. Nah itu yang saya bilang, orang tua punya peran penting sekali untuk anak itu melihat, merasakan makanan sehat. Oke. Karena kalau orang tuanya misalnya ya tidak sarapan, anak itu nggak mungkin tidak boleh tidak sarapan dia, karena dia kan lambungnya kecil, kebutuhannya sehari itu nggak bisa dia kasih cuma 2 kali, ya. Jadi tetap dia pagi, siang, sore harus makan. Nah itu sebetulnya dari bayi itu pelan-pelan menuju arah itu. Oke. Nah kalau di Jakarta kebanyakan sering banget orang tua intermittent fasting lah, gitu kan? Nular ke anak Iya, Dok. dia nggak pernah lihat bapak ibunya makan pagi. Jadi pasti anak sulit
melihat itu. Makanya saya senang banget nih diajak Rory ke Iya. sini ya. Dok, tapi ini menarik. Tadi dokter menyinggung intermittent fasting. Bagaimana kalau orang tuanya vegan atau vegetarian? Nah, vegan itu saya bukan expertnya, tapi saya punya beberapa pasien yang orang tuanya vegan, ya. Jadi biasanya ini istimewanya ya, kadang-kadang ya kalau menyusui itu kan semua makanan yang diminum oleh atau dimakan orang tuanya itu bayinya merasa sebenarnya. Nah, orang tua yang vegan seringkali dia sebetulnya tidak kepingin bayinya vegan. Jadi karena vegan itu lebih sulit pada anak atau bayi karena ada asam amino yang tidak dihasilkan di Sayuran. tanam-tanaman ya, di sayuran. Jadi dia di protein hewani. Sebetulnya orang tua juga kepingin anaknya itu tidak vegan dulu. Saya seringkali nanya begini, ibu vegannya dari umur berapa? Kalau dia dari dewasa, saya sering karena ini kan anak mereka, jadi kita harus bersepakat. Dan saya ditunjuk menjadi dokter anak yang mengawal terutama di tahun-tahun pertama di mana itu sangat menentukan ini anak nanti akan menjadi remaja yang seperti apa gitu ya. Jadi saya sering kali berdiskusi sama orang tua kalau vegan untuk anak biasanya tidak begitu cocok. Walaupun di negara-negara tertentu itu memang pasti dari kecil mereka vegan. Pasti mereka punya bahan-bahan yang dan cara memasak sehingga zat besi atau apapun yang Tetap atau asam amino terpenuhi. itu terpenuhi. Jadi biasanya bayinya yang nggak mau kalau dia menyusui si ibunya vegan. Si bayinya itu kalau dikasih makanan protein hewani saat 6 bulan, bayinya nggak mau muntah dia. Waduh. Ya, jadi biasanya sih saya suka berdiskusi sama orang tua yang betul-betul mereka memang mau vegan. Saat hamil, dokter Objin biasanya akan memotivasi. Saat menyusui saya biasanya juga mengedukasi. Boleh nggak makan telur atau ikan atau susu? Paling nggak itu bisa memenuhi apa yang kita cari di protein Oke. hewani. Hanya pas hamil aja Ya, ya. hamil dan menyusui Soalnya biasanya. kalau misalnya vegan dan benar-benar strict bahkan ketika hamil dan menyusui, Iya. kualitas ASINya pun juga nggak akan Ya, sebaik. biasanya tuh pasti ada komponen yang tidak ada di karena nutrisi ibu itu penting Oke. ya dalam komposisi ASI itu sendiri. Dan Gitu. waktu hamil itu juga dihitung 1000 hari pertama. Betul. Justru itu poinnya di Golden situ. prime Ya, time ya, Dok. betul ya. Oke, Jadi memang oke. itu yang harus diperhatikan. Banyak yang beranggapan bahwa bayi gemuk itu selalu sehat. Gemuk itu adalah tujuan. Bayi gemuk itu berarti yes, saya berhasil sebagai orang tua. Itukah yang sebenarnya faktanya terjadi, Dok? Jadi kalau kita mendampingi orang tua, dua parameter yang harus dipenuhi oleh seorang bayi atau anak. Dia bertumbuh dan dia berkembang, gitu ya. Kalau gemuk itu berarti kita bicara tentang bertumbuh. Ya, kalau tumbuhnya gemuk di awal karena ASI eksklusif itu biasanya boleh, tetapi tetap harus hati-hati di perkembangan. Ya, jadi kalau saya lihat di kamar praktek itu bayi gemuk yang karena ASI biasanya sering karena ASI perah. Jadi ASI yang dipompa. Biasanya bayinya lebih gemuk. Tapi bukan berarti orang yang langsung menyusui itu tidak gemuk. Bahkan banyak sekali yang biasanya kan lahir itu 3 kilo biasanya ya. Kalau 1 tahun itu biasanya sekitar 10 kilo. Tapi banyak juga bayi yang 6 bulan itu udah 10 kilo. Gitu. Nah biasanya yang kita harus hati-hati di bayi gemuk itu adalah perkembangan. Karena dia badannya berat sehingga dia suka rada mager. Jadi artinya dia menggerakkan tubuhnya itu biasanya dia jadi berat. Nah itu yang harus diantisipasi oleh orang tua. Sehingga seringkali dari umur lahir sampai 1 tahun pertama itu milestone atau tonggak perkembangan apa yang bayi itu harus capai. Misalnya dia 2 bulan dia harus bisa angkat kepala, 3 bulan dia harus bisa ngebalik. Nah bayi-bayi gemuk ini seringkali kesulitan dalam dia angkat kepala atau karena itu kan dia harus menyaka punggungnya ya. Kalau dia tengkurap dia harus membalikkan dirinya. Jadi artinya orang tua yang orang tua yang bayinya gemuk itu harus pastikan bahwa satu dia bukan hanya minum, dia harus ada bergerak, gitu ya. Jadi seringkali karena dia maunya gede bayinya, grafiknya itu harus di atas, tinggi badannya harus panjang gitu. Jadi orang tua cuma memberikan minum, tapi lupa stimulasi itu kalau tadi saya bilang fase kritis, kalau dia tidak ditengkurepin atau tidak pernah diberikan kesempatan untuk angkat kepala, artinya posisinya tengkurap, bayinya itu nggak mau ditengkurepin, sedikit aja tengkurap dengan nangis. Ya, jadi saya sering kali
meminta orang tua untuk menjiwai gitu ya. Ya. Jadi kalau baru lahir itu kan suka disuruh taruh di sini yang namanya IMD atau skin to skin contact. Itu dikerjakan aja sering dan lama sehingga bayi itu terbiasa untuk dia angkat-angkat kepala begitu. Ya. Nah, kemudian step berikutnya kalau dia memang udah waktunya tengkurup angkat kepala 2 bulan, itu lebih sering lagi. Jangan seringkali orang tua begini, nanti dia sesak nafas dok gitu ya. Jadi seringkali ada perkataan seperti itu atau seringkali nanti dia lelah dok, nanti dia capek gitu. Padahal bayi-bayi yang bagus adalah bayi yang kalau dibangun itu dia maunya tengkurap. Itu pasti bayinya bagus. Oh gitu. Ya. Justru malah bayi bagus itu kayak maunya tengkurap ya, Maunya Dok? tengkurap dia. Kenapa, Ya, Dok? karena kalau tengkurap dia banyak hal yang bisa dia lihat. I see. Kalau dia terlentang begini dia terbatas. Ya, terbatas. Jadi biasanya kalau bayi gemuk balik lagi, kalau dia tidak dilatih untuk mobilisasinya baik sejak awal, itu gemuknya bisa karena kurang gerak. Oke, Dok, tapi menarik. Indikator seorang bayi itu gemuk. Gimana tuh ngitungnya? Ya, jadi biasanya di dalam pelayanan itu ada grafik pertumbuhan yang dikeluarkan oleh WHO. Oh. Ya, jadi biasanya di 3 bulan pertama ada panduan tuh ya, Rory. Jadi 1 bulan pada 3 bulan pertama itu dia boleh naik berat badan 1 bulan itu 1 kilo. Paling bawah itu 600 gram. Nah, kalau kita gemuk itu kan bisa 2. Kalau tadi saya bilang bayi ASI eksklusif biasanya lebih aman. Gemuknya itu nanti setelah jalan dia langsing. Terkontrol. Tapi kalau bayi formula yang kita harus hati-hati banget. Ya, kalau bayi menerima susu formula itu sering ya, kalau dia menerima susu formula seringkali dia bablas kegendutan. Nah, itu yang kita seringkali harus hitungkan berapa dia harus minum. Ya, nah sulitnya bayi-bayi yang baru lahir itu kan mereka malam itu biasanya mereka masih terbangun. Ya. Nah, itu seringkali direspons oleh orang tua susu dengan formula. Memberikan minum. Nah, kalau memberikan minumnya susu formula udah pasti obesitas. Karena udah gula pasti gendut. Tinggi. Ya, di samping dia nggak bisa turun ya. Jadi lambung itu juga butuhnya banyak gitu. Nah, jadi makanya membesarkan bayi formula sebetulnya lebih sulit kalau di awal-awal. Oke. Ini ada kemarin yang sempat viral dan kayaknya menjadi tren di antara ibu-ibu muda. Karena pengen bayinya gemuk dikasih kulit ayam goreng. Itu gimana, Dok? Jadi gini ya, sebenarnya kalau saya ngelihat tuh bayi itu nanti akan menjadi seorang anak dan nanti akan menjadi seorang remaja. Jadi kalau dia masih bayi, kulit ayam itu kan lemak yang jenuh sebenarnya. Ya, dia fungsinya bukan untuk menaikkan berat badan, tapi untuk memberikan rasa gurih. Jadi jangan dipakai untuk naikin berat badan. Ya, jangan dipakai untuk berat jadi dia badan. untuk sensasi enak sebetulnya ya, karena kulit ayam itu kan biasanya ya saya lihat bayi-bayi itu paling suka itu dikasih ayam karena mungkin dia lebih gurih. Gitu ya. Dan balik lagi ke tadi MPASI, dasarnya kita memberikan makan itu kan kepinginan nanti jangka panjang dia akan menjadi anak yang tidak sulit makan dan bisa makan apa saja. Jadi kalau pemberian kulit ayam sih boleh aja. Kalau dibilang bagus, ya kita harus melihat bagus itu dari sisi mana. Kalau bagus untuk dari sisi dia lebih gurih, jadi lebih enak. Kemudian mungkin di situ ada lemaknya sedikit, itu mungkin bagus. Tapi kalau untuk naikin berat badan, kalau naikin berat badan dia bukan hal yang baik. Nah, apa yang bisa dilakukan untuk naikin berat badan? Makanan kayak gimana, Dok? Biasanya makanan itu kan yang bikin dia gede itu adalah yang kalorinya bisa menyumbang besar gitu ya. Tadi seperti tadi, kalori itu yang paling tinggi dari karbohidrat, protein hewani dan lemak. Jadi itu aja yang diolah-olah. Jadi itu aja yang dimainkan. Gitu. Dok, semakin kita usia bertambah, nih kayak aku nih, aku udah semaksimal mungkin cut off gorengan. Seberapa besar sebenarnya toleransi bayi untuk gorengan, Dok? Apakah memang baiknya makanan itu ya udah kayak yang makanan sehat kita sudah dewasa, kukusan, rebusan, ditim, dipepes. Kalau untuk bayi baiknya kayak gimana? Lemak pada anak itu dia berfungsi banyak. Jadi karena tadi ya, karena lambungnya kecil, lemak itu berfungsi untuk menaikkan supaya kalorinya terpenuhi. Di samping lemak itu juga banyak fungsinya, ya vitamin-vitamin yang seperti A, D, walaupun E, K lemak itu, jenuh. Ya, di bayi itu mereka toleransinya lebih baik dari dewasa. Cuman tadi saya selalu berpikir ya bahwa apa yang disukai pada bayi dan anak itu pasti terbawa sampai remaja.
Jadi artinya kita mungkin eh, kalau digoreng itu kan membuat kualitas makanan itu jadi tidak bagus. Betul. Tapi yang kita maksud adalah menambah lemak, tapi bukan dalam bentuk digoreng, gitu ya. Karena goreng itu kan sebetulnya lemaknya jadi berubah juga, jadi sifatnya. Ya. Jadi sebetulnya kalau tumis itu mungkin lebih oke, gitu ya. Jadi artinya kalaupun menambahkan minyak, itu mungkin dalam bentuk tumis, tidak dalam bentuk digoreng. Walaupun beberapa anak atau anak-anak yang susah makan, itu mereka senang yang goreng-goreng. Betul. Jadi artinya saya sering kali memesankan karena goreng itu bikin enak juga makanan dan dia lebih crunchy gitu ya. Dan itu sangat disukai anak. Ya terutama kan kalau anak itu kan kalau ada sensasi kers, 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 mereka tuh kayak makan. ya, jadi mereka kayak menikmati itu gitu ya. Anak-anak yang tidak suka makan itu tidak suka nasi biasanya. Oke. Jadi kalau kita menghadapi anak-anak yang seperti itu, terpaksa yang tidak sehat kita keluarkan. Tapi kan anak itu tidak terus-terusan seperti itu. Anak kan akan menjadi anak yang bisa kita ajak diskusi. Anak yang kita bisa ajak ajarin. Anak yang kita bisa kasihkan contoh bahwa kita makan yang sehat seperti ini. Jadi sebetulnya anak itu dia bergeser ininya ya. Maksudnya jalan pikirannya juga bergeser. Ingat, berarti artinya ini buat teman-teman semua ya. Artinya lemak itu tidak harus serta-merta lemak yang digoreng, lemak jenuh, tapi bisa kita dapat dari lemak-lemak yang lebih sehat ya, Dok? Iya, betul. Kayak misalnya alpukat, kacang-kacang itu lemak sehat kan? Jadi artinya itu bisa diperkenalkan pada anak. Kalau bayi kan mereka nggak tahu, yang penting mereka enak gitu dan bervariasi. Karena sebetulnya indera pengecap bayi itu harus kita bentuk. Ya, jadi saya sering kali lihat makanan-makanan yang nggak enak pada MPA sini, saya sering kali ajarkan coba duluan aja. Biasanya bayi itu paling nggak suka telur. Dia tidak suka ikan biasanya. Dia tidak suka daging sapi karena itu lebih pahit terus amis. Jadi saya sering kali duluan aja kenalkan itu karena nanti yang enak itu sebenarnya lebih mudah pada bayi. Jadi artinya lemak seperti apa yang dibutuhkan oleh bayi, Bu? Lemak itu sebetulnya ada di protein hewani juga. Lemak itu bisa berasal dari minyak nabati ya, misalnya minyak olive oil, minyak canola, atau kita suka juga menyarankan santan, di mana di orang dewasa kan sebetulnya tidak bagus. Ya, santan pada bayi itu dipakai untuk menambah komposisi lemak. Di samping juga lemak itu atau santan itu bikin enak gitu. Jadi memang toleransi apa yang dihindarkan pada dewasa itu pada anak itu malah oke. Tapi seperti tadi saya bilang bahwa anak itu akan menjadi orang dewasa yang sama problemnya dengan mungkin Rory sekarang gitu ya. Jadi pada usia-usia tertentu tentu saja anak itu harus dikasih tahu mana yang sehat, mana yang tidak sehat. Aku takutnya karena misalnya anak-anak butuh lemak dikasih ayam goreng terus atau chicken nugget terus, kebablasan nih sampai SMP, sampai SMA, sampai mahasiswa. Akhirnya nggak mau makan yang lain. Mie instan terus gitu, Dok. Ya, itu justru yang kita tadi saya perhatikan ya, bahwa satu dia akan belajar dari apa yang mereka lihat. Yang kedua adalah mereka belajar dari apa yang diberikan. Biasanya kan kalau suka terus saja itu, akhirnya dia akan menjadi ya udah itu yang dikenal oleh dia. Picky eater. Ya, jadi artinya sebenarnya sih kenapa harus bervariasi? Satu, makanan itu tidak terkonsentrasi pada satu makanan. Jadi seringkali orang tua tuh ikan itu kayaknya kasta salmon itu paling tinggi gitu ya. Padahal kan ikan-ikan yang lain juga harus dikenal. Kembung, sarden. Betul gitu ya. Jadi artinya semua nutrisi itu sebetulnya tersebar di semua jenis makanan. Jadi kalau pada saat bayi atau anak atau usia dini, kalau bisa tuh kenalin pada semua gitu. Jadi jangan itu aja gitu, nanti dia menjadi picky, betul dia maunya itu aja. Dan itu kalau sudah besar ya, kalau misalnya besar itu 6-7 tahun itu akan sulit. Jadi justru di bawah 2-3 tahun itu kesempatan kita untuk mengenalkan macam-macam. Kalau dia nggak suka, mungkin karena ibunya tidak suka, sehingga dia tidak pernah mengenal rasa itu melalui rahim atau asinya. Kesempatan orang tua untuk membentuk apa yang tidak suka dengan memberikan 15 kali berturut-turut, sehingga dia akan keluar tuh indera pengecap untuk rasa yang kita mau dia kenal. Gitu. Tapi aku juga suka sedih sih karena dari aku lihat di sosial media beberapa temanku juga mengenalkan anak dengan UPF, ultra processed food, karena gampang, gurih, enak, dan akhirnya anak-anak ini kebablasan dan maunya UPF terus. Padahal kita tahu UPF itu karsinogenik, UPF itu tinggi garam.
highly processed food, yang Ya. di situ ada pengawet, ada Ya. chemical dan lain sebagainya. Anak-anak seberapa boleh diberi UPF, Dok? Sebetulnya sih kalau saya pribadi, saya pernah mengikuti satu conference ya, di sini ya di Jakarta. Yang bicara itu adalah Asosiasi Dunia Makanan Instan. Dia itu waktu itu dia bilang makanan instan itu atau UPF itu kan asalnya dari negara yang tidak punya musim seperti kita. Di sini kan matahari banyak, lahan banyak. Kalau di negara-negara di mana mungkin mataharinya hanya 2 bulan gitu, mereka mungkin memerlukan makanan-makanan yang cepat saji itu, karena mereka cuman dapat maksudnya dapat udara di situ. Di samping juga lahannya mungkin nggak ada. Terbatas. Nah, sebenarnya sih makanan rumah itu pasti makanan yang lebih baik untuk kesehatan. Ya. Makanan olahan tentu saja bukan tidak boleh, tetapi kalau dia dibiasakan makan itu, maka itulah yang akan disukai seterusnya gitu Dan ya. bahaya banget. Dan itu biasanya kalau misalnya kita kadang-kadang menyarankan makanan-makanan instan ya pada bayi yang sedang mengejar berat badan. Tapi kenapa? Karena kadang-kadang itu dia bisa diukur dengan baik. Kemudian biasanya jumlahnya sedikit, kalorinya lebih tinggi. Oke. Jadi pada anak yang sedang mengejar berat badan, kadang-kadang kita memberikan makanan-makanan makanan-makanan yang instan itu. Oke. Tapi biasanya kita bukan berarti dia terus-terusan. Makanya saya selalu menekankan, saya sering kali ketemu orang tua yang maunya praktis gitu ya. Dia pakai di awal itu sudah pakai makanan instan. Biasanya selalu saya bilang, boleh aja makanan instan, tetapi kalau bisa tetap makanan rumah, karena makanan rumah itu pasti bervariasi. Iya, iya. Dan kemudian tadi Real food ya, ya tekstur makanan itu nggak bisa dipenuhi dengan makanan yang Instan. instan itu, sehingga ya dia akan kalau dia nanti akan makanan keluarga pasti akan kesulitan Oke, gitu. oke. Nanti jalurnya dia ke fast food biasanya. Iya, Ya, dan dan akhirnya itu tidak obesitas, baik. Betul. kolesterol di usia Betul. kecil, kemudian diabetes. Iya. Oke, oke. Ngomong soal diabetes, kita sekarang akan beralih ke sugar rush di anak-anak, Dok. Ya. Aku pengen tanya dulu, kan apa ya, udah jadi kebiasaan anak-anak dikasih permen, kasih Ya. coklat, kasih wafer, kasih es krim, bahkan kadang-kadang nggak terkontrol. Ya. Berapa batasan gula yang aman untuk anak? Sebetulnya kalau bisa gula itu sebaiknya tidak dikenalkan pada Tidak bayi dikenalkan sebenarnya sih sebaiknya. kalau bisa, karena gula itu seperti mempunyai tempat istimewa tertentu gitu di anak ya. Makanya saya sering, ini mungkin banyak juga tidak seperti saya. Saya sering kali lihat bayi yang kesulitan makan itu biasanya dikenalkan buah dulu. Ya, buah itu kan sebenarnya sehat untuk orang dewasa. Tapi buah itu di usia 1 tahun ke bawah tidak terlalu diperlukan. Oh gitu. Ya, dan gula yang ada di buah itu seringkali membuat anak itu atau bayi itu sulit menerima rasa makanan yang Tidak amis manis. atau pahit. Ya, kalau daging itu kan sedikit ada Ada pahitnya. pahit-pahitnya. Kalau orang yang makan hati untuk mencari zat besi itu apalagi dia nggak bakal mau. Betul. Jadi sebenarnya konsumsi gula pada anak sebaiknya dibatasi ya. Jadi semakin sedikit semakin baik Semakin gitu sedikit ya. semakin Semakin baik, tidak ya, kenal semakin baik gitu. Ini juga gini karena ini kan udah kayak apa ya, didikan orang tua aku ya zaman Ya. dulu ya. Ya udah kita beli es krim. Ya. Kita kasih misalnya minum es teh soda gembira gitu-gitu Ya. misalnya, atau permen gitu, itu hal yang biasa. Tapi sekarang di sosial media juga banyak nih orang tua yang justru memberikan wortel, dan anak suka banget ngemil wortel. Ya. Atau apa sih ubi cilembu. Ya, ya. Kan ada sedikit manis-manis Ya, tapi ya. kan sehat Sehat, gitu. ya. Atau bahkan ngemil brokoli, Ya. ngemil wortel. Ya. Jadi sebenarnya anak itu pola makannya akan seperti itu jika diperkenalkan dari awal dan dibiasakan ya, Dok? Iya, iya betul. Karena anak itu sebetulnya dia membawa terus ya, dan gula itu saya rasa sih susah dilupakan oleh anak. Jadi Kayak mantan ya, Dok? Iya. Susah lupanya. susah lupa. Jadi saya sih lebih menekankan sebaiknya tidak dikenalkan, karena kalau Oke. udah kenal itu nyetopnya sulit banget, dan dia biasanya istimewanya jadi susah makan. Nah, kalau misalnya dia minta permen, minta ini, minta itu, gimana menyeimbangkannya? Jadi sebetulnya sih kalau anak itu kan sebenarnya mungkin kayak
hari-hari istimewa itu ada. Misalnya ya, yang mungkin itu bisa dimanfaatkan. Maksudnya dia mungkin kepingin tahu daripada dia tidak di depan kita. Ya, Jadi ya, ya. artinya lebih bagus kita kenalkan, tapi mungkin kita sambil kasih tahu bahwa ini bikin kamu ini, bikin kamu ini. Dan sebetulnya anak itu menurut saya kalau diajarin lebih cepat ngertinya daripada Orang tua. gitu ya. Jadi ajarkan aja yang baik buat dia. Jangan lupa contohkan. Biasanya mudah-mudahan dia menjadi orang yang lebih mudah. Oke, jadi gitu. contoh dari orang tua itu juga Ya, penting sangat banget ya, Dok. penting. Apa akibatnya kalau anak-anak terlalu banyak konsumsi gula, Dok? Banyak ya, tadi obesitas sudah pasti ya, konsumsi gula. Kemudian dia jadi nggak suka makan sih kalau yang saya lihat jelas kalau yang di bawah 2-3 tahun. Kemudian gigi itu kan sebetulnya masalah banget pada anak ya. Iya. Sikat giginya sulit, ke dokter giginya sulit, kita periksa anak itu 1 menit aja itu susah banget kalau yang di bawah 2-3 tahun. Ya, apalagi ke dokter gigi itu sulit sekali. Jadi artinya gula itu kan sepertinya untuk gigi itu sangat merugikan. Jadi artinya banyak hal-hal yang mungkin tidak baik dengan konsumsi gula itu. Oke, belum lagi hiperaktif. Iya betul, itu memang anak-anak tertentu, tidak semua anak. Ya, sugar rush itu tidak semua anak. Anak-anak yang sensitif iya, tapi tidak semua anak. Oke. Bagaimana dengan konsumsi vitamin yang bentuknya gummy bear? Iya. Lucu, enak, manis. Sebetulnya Aman nggak, sih Dok? harusnya sih produsen yang memproduksi itu pasti dia memperhitungkan harusnya gula itu yang ada di situ mestinya dia tidak boleh sampai membuat anak itu mempunyai efek-efek seperti tadi ya. Artinya semua produk yang dikonsumsi untuk anak tentu saja sudah melalui penelitian misalnya atau pengawasan dari BP POM misalnya. Oke, tapi dokter mendukung nggak adanya vitamin untuk bayi, anak-anak dalam bentuk gummy ataupun yang minuman yang rasanya manis? Sebetulnya tergantung ya, kalau ada beberapa anak yang tidak bisa dikasih sirup misalnya, dia lebih suka gummy. Kalau misalnya dia memang dikonsumsi dalam jumlah yang tertentu sih boleh-boleh saja. Boleh-boleh aja ya, Boleh-boleh Dok? saja. Oke, bagaimana dengan madu, Dok? Madu itu di atas 1 tahun diizinkan, tetapi juga sama ya, madu itu kan juga manis ya. Jadi mungkin harus dilihat jumlahnya, kemudian anak yang mana yang kita berikan gitu ya. Madu kan juga berfungsi sebagai antioksidan. Jadi kalau mau dicoba ya di atas 1 tahun. Di atas 1 tahun Ya. ya. Berarti buah pun juga di atas 1 tahun, madu di atas 1 tahun. Buah itu bukan di atas 1 tahun, tapi jangan di awal. Oh. Ya, jadi biasanya 6 bulan kita kasih yang utama. Kemudian kalau dia sudah bisa mentolerir semua, buah itu diperlukan juga karena buah kan sebagai vitamin C juga, sumber serat juga, itu kan juga dipentingkan dalam penyerapan zat besi. Jadi artinya setelah dia makan beraneka ragam, mungkin setelah 2-3 minggu MPASI buah itu masuk. Gitu. Ya, jadi jangan, karena kalau kita nggak kenalin dia bisa nggak suka. Oh gitu. Ya, kalau pada bayi itu seperti itu. Jadi kalau kita nanti setahun gitu malah dia nggak suka. Padahal buah untuk jangka panjang baik. Bagus. Gitu. Buah seperti apa yang buah Ibu semua sarankan? bervariasi. Sama ya, variasi. Jadi pada bayi itu istimewanya itu harus variasi. Jangan itu aja. Jangan hanya alpukat misalnya. Hanya ya. pisang aja nggak Ya, boleh? jangan. Jadi semuanya. Ya, jadi yang buah yang mungkin warnanya kuning, kemudian warnanya hijau atau warnanya putih. Jadi bervariasi. Ini menarik banget karena tubuh juga butuh vitamin C untuk mengangkut zat besi tadi ya, Dok? Betul. Dan vitamin C itu kan juga tugasnya banyak ya. Ya, Jadi di ya. samping zat besi, dia sebagai antioksidan juga Ya, gitu ya. ya. Jadi memang bukan tidak menunda untuk lama, tapi jangan di awal gitu. Dok, aku pengen sekarang fokus ke ASI nih. Ya. Gitu. Tadi kita di awal sudah ngebahas soal ASI eksklusif, tapi aku sekarang pengen ngebahas ASI. Ada bayi yang alergi sama ASI. Apakah itu memang alergi atau apa yang terjadi sama dia? Jadi bayi yang sensitif terhadap ASI ibunya biasanya komponen yang dimakan ibunya biasanya, bukan ASInya. Tapi komponen yang dimakan ibunya. Komponen Kalau yang ibunya dimakan makannya ibunya. seblak, nah berarti ya efeknya nggak bagus ya, Dok? Komponen yang paling mereka biasanya suka ada masalah itu susu sapi. Malahan. Jadi susu sapi itu pada bayi-bayi tertentu seringkali di awal ya, karena usus bayi itu kan dia sebenarnya belum sempurna. Jadi seringkali bayi-bayi yang sensitif terhadap susu sapi, ibunya minum atau makan misalnya coklat atau produk-produk susu itu dia beberapa bayi itu dia sakit perut, kolik gitu. Jadi beberapa makanan. Jadi bukan terhadap
asinya, tapi tapi makanan komponen yang ibunya. dimakan oleh ibunya. Artinya kalau misalnya pengen bayinya aman dengan ASI, ibunya harus mengubah pola makannya. Ya, jadi artinya kita memang tidak menganjurkan pembatasan makanan yang sehat pada ibu kalau Oke. belum terbukti, Oke. gitu ya. Biasanya tanda-tanda bayi itu sensitif pada makanan ibu, biasanya suka pupnya itu ada darah. Itu biasanya dia produk susu sapi, seringkali dia nggak bisa. Jadi kita untuk memastikan ada tes-tes tertentu, tetapi untuk yang gampang saja sebenarnya hindari dulu makanan yang kita curigai. Biasanya yang pertama dihindarkan itu susu sapi selama 2-3 minggu. Kita lihat Ini untuk ibu kan maksudnya untuk kan? ibunya, karena bayinya kan minum ASI tetap diberikan ya. Nanti setelah dia 3 minggu dia pantang terhadap makanan tertentu yang kita curigai, biasanya itu produk-produk susu sapi, nanti dia makan lagi. Oke. Nah kalau dia setelah makan ternyata memang betul cocok nih, kita stop. Biasanya setelah 2-3 bulan dikasih lagi. Oke. Ya, karena harapan kita si bayi bisa menerima itu. Kalau enggak dia enggak menerima Wow, si ini badannya. artinya sebenarnya penuh dengan trial and error ya dok ya? Ya betul ya. Jadi bukan jadi lebih kepada karena membuktikannya tidak mudah dan perlu pemeriksaan yang spesifik. Jadi supaya ibu-ibu di mana saja bisa melakukan, jadi tidak pantang secara membabi buta ya, karena seringkali kita lihat di kamar praktek ibunya pantang sampai berbulan-bulan. Nah jadi bayinya jadi nggak kenal, Ya, sehingga ya. justru kalau nanti dikasih waktu MPASI jadi sensitif. Jadi sensitif, Jadi ya. justru kita boleh stop sementara, tidak terus-terusan. Biasanya 3 minggu coba lagi. Oke. Coba lagi tapi jangan langsung banyak, sedikit-sedikit. Rata-rata makanan apa yang membuat kualitas ASI jadi berubah sehingga bayinya alergi pada ASI? Yang dimakan ibunya tuh rata-rata apa? Biasanya sih golongan susu sapi, Oke. kemudian beberapa bayi itu seafood, makanan-makanan laut, kemudian beberapa bayi telur gitu ya, Oke. tapi tidak semua ya. Ya, Jadi ya. jadi kita nggak boleh semuanya dipantang, nggak boleh. Ya. Biasanya nomor 1 peringkatnya tuh susu sapi Susu dulu. sapi. Kalau misalnya kok masih tambah susu sapi sama telur misalnya, kemudian masih Seafoodnya. turun seafood. Jadi misalnya 3 minggu kita lakukan semua ya. Habis itu kita lolosin nih. Misalnya dari yang paling jarang, oke ikan yang besar misalnya, yang cumi, udang jangan dulu. Oh nggak apa-apa, lepas lagi telur gitu. Oh, ya, Sambil ya, kita menunggu perkembangan usus itu kan dia akan membaik. Oke. Ini artinya apa yang dimakan oleh ibu sangat berpengaruh pada kualitas ASI ya, dan Sangat eventually berpengaruh. berpengaruh pada tumbuh kembang bayi. Betul. Dok, susu fortifikasi. Ya. Sekarang narasinya adalah tidak boleh susu fortifikasi menggantikan ASI, ASI, tapi ya. sebagai MPASI, makanan pendamping. Cara untuk mendampingkannya, mengkombinasikannya ini better gimana? Karena susu fortifikasi juga kita harus akui ada gulanya. Ya. Kemudian tadi dokter juga takutnya justru malah obesitas kalau Ya. malam-malam dikasih susu Ya. fortifikasi. Nyeimbanginya gimana dok? Jadi sebetulnya begini ya, kalau bayinya itu di 4 bulan pertama cukup dengan ASI saja, artinya berat badannya tumbuh itu parameternya, kita berharap minimal 4 bulan dia menyelesaikan pakai ASI. ASI eksklusif. Tapi kalau 4 bulan, misalnya 1-2 bulan, karena tidak semua ibu bisa ya. Kadang-kadang bayi-bayi kembar, bayi-bayi yang 3 itu kadang-kadang dia nggak cukup. Sehingga formula ada tempatnya ya di bawah 4 bulan. Tapi kalau nanti setelah 4 bulan, bayi-bayi ASI nih ya, berat badannya cukup. Tapi ibunya mulai bekerja sehingga ASInya tidak cukup. Sebetulnya 4 bulan atau 4 bulan 1 minggu, itu kita bisa menambahkan makanan sebetulnya. Tidak harus kita menambah formula. Kecuali si bayi belum siap untuk makan. Kan Oke. makan itu sebetulnya banyak masyarakat taunya di 6 bulan. Kalau bayinya ASI eksklusif dan tumbuh, itu 6 bulan. Kalau bayinya di usia 4 bulan ke atas, ASInya kurang, sebetulnya tidak harus kita pakai formula. Kita lihat nih bayinya, apakah bayi itu siap untuk makan, ya. Makan itu dia ada kriterianya. Motorik kasarnya siap, jadi bayinya bisa menegakkan kepala, terus kalau didudukin itu nggak melengkung gitu. Kemudian bayinya itu kalau ada orang makan kepingin. Kemudian setelah kita kasih makan, enzimnya cukup, jadi tidak ada kesulitan dalam pup misalnya atau diare. Itu 3 syarat yang bayinya harus punya kalau kita mau menambahkan makanan di mana ASI itu tidak cukup di atas 4 bulan. Oke. Nah kalau dia tidak memenuhi syarat itu,
biasanya kita lihat pada bayi-bayi yang kecil ya, kurus gitu ya, memang dia kurang ASI-nya. Itu formula ada tempatnya. Nah, kemudian biasanya kita lihat nih, misalnya kita mau targetkan 5 bulan dia harus mencapai berat badan yang ideal, atau 6 bulan dia harus mencapai Baru berat badan susu ideal. formula masuk. Baru ASI, formula dan MPASI. Oke, Gitu. Jadi artinya selama ASI-nya masih cukup, formula sebetulnya tidak ada Nggak tempatnya. perlu. Oke. Tapi kalau ASI-nya tidak cukup, formula ada tempatnya, tapi lihat di usia berapa tuh. Kalau dia di usia 6 bulan, MPASI ada tempatnya. Oke. Sehingga formula itu kita biasanya turunkan, MPASI yang Naikkan. dinaikkan. Oh, Gitu. tapi yang berarti target yang dituju adalah berat badan sehat bayi ya, Dok? Berat badan harus baik gitu ya. Oke. Jadi seringkali orang pikir kalau dia nggak cukup 6 bulan atau 7 bulan nggak cukup harus pakai formula. Tidak juga. Tidak juga. Kecuali ibunya hamil ya. Kalau ibunya hamil, ASI itu otomatis dia akan berkurang. Otomatis komposisinya di dalam itu akan menjadi kolostrum. Nah itu formula masuk. Ini aku juga baru tahu, walaupun aku belum punya anak ya, tapi ini juga menarik banget. Artinya kombinasi antara ASI, susu formula sama MPASI pun seorang ibu juga harus pintar-pintar untuk Betul. mengkombinasikannya ya. Karena Betul. tujuan yang pengen dicapai Iya. adalah berat badan sehat. Iya, berat badannya harus baik. Iya, Dan memang betul itu hal yang masih berkembang di masyarakat. Kalau ASI-nya nggak cukup, itu langsung masuk formula. Kalau ASI-nya nggak cukup, dia udah umur 10 bulan, ya nggak apa-apa ASI-nya nggak cukup, masuk aja makanan pendampingnya lebih, gitu. Kecuali dia sedang mengejar berat badan. Ya, Biasanya ya. formula itu harus masuk. Baru masuk. Karena formula itu sebetulnya lebih mudah diserap oleh tubuh kalau kita sedang mengejar berat Oke. badan. Tapi kalau nggak sedang mengejar berat badan, ya udah ASI dan MPASI aja. Iya, Gitu. makanya kalau dalam terapi stunting seringkali formula atau susu itu masuk karena dia paling cepat untuk ngejar, Ya, ya, gitu. ya, ya, ya. Sesudah terkejar kita lihat bayinya nih perlunya yang di mana nih fasenya, Oke. gitu. Wow. Ini berarti nggak ada golden rule of thumb, semuanya kita lihat Kita kondisi lihat, masing-masing ya. Jadi nggak ada yang individu ya, Dok? ini harus ini enggak. Jadi kita lihat anaknya. Oke. Banyak yang percaya juga bahwa kalau misalnya dikasih ASI doang nanti bayiku haus, apalagi pas panas. Apakah perlu air putih, Dok? Nah, air putih itu istimewa lagi ya. Ini pertanyaannya Rory walaupun belum punya anak tapi mewakili. Karena yang ngebantu adalah mereka yang punya anak, Dok. Produser aku nih yang punya anak 2, pusing nggak loh? Jadi air putih kalau pakai ASI 80% isinya ASI itu air. Jadi di bawah 6 bulan kalau ASI eksklusif dia tidak perlu air. Tidak perlu air. Tidak perlu air. Oke. Tapi setelah dia MPASI air itu mulai masuk. Setelah MPASI air mulai Air masuk. mulai masuk. Tapi istimewa air itu sangat disukai bayi. Jadi saya seringkali menanamkan juga makan itu sesuatu yang harus belajar pada bayi. Jangan dikasih yang dia suka dulu. Karena kalau dia suka, yang dia harus jadi dia nggak mau. Jadi biasanya kalau dia makannya bagus ya, biasanya air itu masuk. Biasanya 6 bulan itu sekitar 60 mili. Nanti bertahap naik sampai 1 tahun itu maksimal 200 mili. Oke. Kebutuhan yang lain ya dari ASI gitu. Dari ASI. Ya. Karena dari ASI cairan juga Iya, sebenarnya sudah terpenuhi. iya. Dan 80% isinya air. Oke. Gitu. Tapi artinya kalau misalnya kan kadang-kadang dikombin antara air, kemudian ya tadi teh udah nggak Iya, boleh ya, Dok. iya, Terus misalnya ada minuman manis apa, sirup gitu. Artinya tambahan air ini setelah misalnya 6 bulan, itu yang boleh cairannya dalam bentuk apa aja, Dok? Dalam bentuk kuah sup atau buah. Jadi kalau saya bilang sih kalau bisa jangan dikenalkan sesuatu yang memang tidak boleh untuk jangka panjang ya, seperti sirup misalnya ya. Jadi kalau minuman yang mungkin baik untuk bayi atau anak itu adalah susu atau ASI, air, sama kuah-kuah sup untuk fungsinya untuk karena bayi itu dia ada kebutuhan cairan ya. Kemudian sama buah. Ya. Jadi pada bayi misalnya umurnya 1 tahun 10 kilo. ASI-nya hanya 600. Ibunya sudah tidak bisa lagi. Menyusui langsung itu tidak kita bisa ukur. Jadi 600 itu harus tambah air misalnya 200. Dia baru 800 nih, kurang 200. 200 itu dicari dalam kuah sup atau dalam buah. Oh gitu. gitu. Oke, sekarang kita segmen terakhir. Ini aku pengen tanya rapid fire question. Ya. Pertanyaan cepat, jawabnya juga cepat aja. Cepat, Dok. oke. Bayi telat duduk atau jalan berarti harus langsung terapi atau observasi dulu, Dok? Observasi dulu. Observasi dulu.
gadget sebelum usia 2 tahun mutlak dilarang atau masih ada toleransi? Mutlak dilarang. Sebelum 2 tahun nggak boleh gadget? Mutlak dilarang. Why? Karena di bawah 2 tahun itu banyak banget perkembangan yang kita harus capai. Yang jelas banget adalah perkembangan bicara. Gadget itu membuat interaksi anak itu jelek. Tapi kalau anaknya rewel dan nggak mau makan, maunya pakai iPad gimana dong? Mendingan dia nggak makan daripada kasih iPad. Serius? Bener. Benerinnya lebih sulit. Oh. Membetulkannya lebih sulit. Jadi lebih baik lapar dulu sambil dia akhirnya mau makan daripada dia nggak mau makan dikasih iPad ya dok. Betul. Aku suka sedih lihat orang-orang di Sedih restoran ngasih bayinya atau anak-anaknya iPad Aduh, sedih banget. biar mau makan. Sedih banget. Makanya makan itu bukan sesuatu yang menghabiskan makanan saja. Makan itu banyak banget fungsinya. Fungsi perkembangannya itu banyak sekali. Dok, ini juga pertanyaan cepat. Zaman dulu kita digendong lihat pesawat, lihat kereta, lihat mobil, ngengong-ngengong, disuapin. Ya. Didulang kalau orang Ya. Jawa bilang. Sekarang orang tua mengajarkan anak harus melihat makanannya dulu, mindful, memegang dan Ya. memilih. Ya. Kenapa harus berbeda, Dok? Karena sebetulnya makan pada anak itu kan belajar banyak ya. Belajar untuk fokus. Belajar untuk melihat makanan itu sendiri. Belajar untuk dia lapar kenyangnya itu ada. Oke. Jadi banyak. Kemudian bukan hanya itu ya. Jadi perkembangan dia ngambil. Jadi misalnya dia disuapin. Tapi 8 bulan itu biasanya anak itu kepingin. Entah bejek-bejek entah apa. Itu harus. Jadi makan pada anak itu tidak seperti orang dewasa yang udah hafal gitu. Ya, kalau anak itu kan sebetulnya rasanya ikan, rasanya nasi, rasanya sayur, rasanya itu dia semuanya masih belajar. Oke, Jadi oke. betul-betul dia harus merasakan Oke. gitu. Oke. Baik, sekarang kita lanjut lagi ya. Screen time berlebihan paling cepat berdampak ke apa? Motorik, bicara, atau fokus? Bicara dan fokus. Sengit Biasanya gitu. saya lihat ya bayi ya, dia udah umur 3 bulan, harusnya udah ngoceh, udah ngoceh nih, udah kita udah ngoceh, tiba-tiba 5 bulan dia diem. Biasanya saya selalu tanya nomor 1 pertanyaannya, udah mulai kenal gadget ya? Udah mulai, karena saya riset secepat gitu ya, itu umur 1 bulan aja bayi udah dikasih lihat, karena mereka tuh suka cahaya. Nah, yang disukai bayi itu belum tentu baik untuk bayi. Oke. Artinya no gadget before 2 Iya, years old. Iya. Oke. Pengen berat badan bayi naik, booster apa yang paling benar? Susu, makanan, atau suplemen? Tergantung usia. Kalau suplemen udah pasti tidak. Ya. Ya, makanan atau susu tergantung ya. Kalau di bawah 4-5 bulan susu udah pasti. Tapi kalau udah di atas 5-6 bulan susu dan makanan. Oke, MPASI tadi ya. Ya. BLW versus MPASI halus. Mana yang lebih direkomendasikan secara medis? Itu harus ada alasan, nggak bisa cepat jawabnya. Gitu ya dok. Oke. BLW itu baik untuk perkembangan. Ya karena dia ngambil, masukkan. Tapi BLW itu tidak baik untuk pertumbuhan kalau dia di tahap 6-8 bulan ya, karena dia biasanya pasti terbatas. BLW itu pasti bayi itu tidak bisa makan paha ayam atau daging di usia 6 bulan. Iya. Udah pasti harus dibantu. Jadi BLW itu mungkin harus dilatih bertahap. Oke. Gitu. Terakhir sebelum kita nanti ke kesimpulan, BLW bikin bayi lebih mandiri. Fakta atau gimmick parenting sebenarnya? Mungkin fakta ya, karena dia lebih mandiri. Tapi untuk kebutuhan nutrisi yang kita harus hati-hati. Oh. Ya, bayi-bayi yang BLW itu biasanya bisa makan lebih baik biasanya ya. Tetapi hati-hati di kebutuhan nutrisinya. Oke. Terakhir dok, mungkin kalau dirangkum dari perbincangan kita ini 1 jam lebih, kunci utama apa agar bayi dan anak-anak khususnya di 1000 hari pertama, jadi di bawah 2 tahun, itu mendapatkan kualitas tumbuh kembang yang optimal? Jadi berikan ASI eksklusif itu udah dasar, karena ASI eksklusif itu fungsinya banyak. Di samping untuk nutrisi terbaik, dia juga pencernaan, dan jangan lupa bonding itu perlu. Ya. Ya karena untuk menjadi orang tua, memahami perkembangan anak itu sebetulnya kalau sekarang informasi banyak ya. Tapi kalau dia menyusui dengan baik, itu dia akan mengerti betul perkembangan anak itu. Itu dasar untuk menjadi orang tua. Kemudian setelah dia MPASI, setelah dia menyusui, jangan lupa bahwa stimulasi penting, yaitu tumbuh dan kembang harus seimbang. Kemudian mencegah
kesulitan makan itu adalah dengan menciptakan pola tidur, pola aktivitas bayi itu harus teratur. Ya seringkali bayi itu jam tidurnya, jam mainnya, jam perginya tuh kacau. Sehingga orang tua kesulitan untuk menentukan kapan dia lapar, kapan dia main, kapan dia tidur. Itu harus terpola. Biasanya 3-4 bulan itu harus terpola. Kalau belum terpola, dibentuk. Jangan waktunya dia tidur, bapaknya datang ajak main. Atau waktunya dia tidur, dia masih di mall misalnya. Itu yang harus disadari oleh orang tua bahwa bayi itu belum berpola. Kita harus bentuk polanya. Dan itu bisa. Ya. Ini menarik banget. Aku sedikit panjangin lagi karena adik aku sangat membuat pola untuk anaknya dan kelihatan. Jadi aku bahkan sampai apal. Misalnya jam 1 siang itu berarti jam tidur. Sampai jam 3 nanti atau sampai jam 3:30. Kemudian makannya dia akan marah-marah kalau om tantenya si anak ini memberikan jajanan di luar jam makan. Dia adikku aku akan marah-marah. Karena akhirnya ketika jam makan datang ponakan kami jadi nggak mau makan. Itu adikku kesel banget. Jadi dia sudah menerapkan pola-pola itu, makannya pun juga ati, ampela, kemudian ikan, telur dan lain sebagainya itu dibiasain. Dan sekarang justru malah ponakanku namanya Jenner, dia nggak suka makanan manis-manis. Dia pengen ngemilnya ya itu rebus-rebusan, telur, kukus-kukusan. Ya, itu yang ditanamkan ibunya sangat baik dan itu terbawa pasti sampai besar. Nah, itu tugasnya orang tua di bawah 2-3 tahun itu berat. Jangan maunya tuh tiba-tiba besar menjadi anak yang bagus. Nggak mungkin, dia harus dibentuk. Ya, pokoknya apa yang disuka anak belum tentu baik untuk anaknya. Oke. Dr. Tiwi, thank you so much buat pencerahannya. Semoga bermanfaat buat kita semua. I'll see you in the next video. Bye-bye, Dok. Sorry loh.